Baiklah para siswa, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan membahas mengenai cermin cekung. Pernah kalian melihat cermin cekung? Kita lihat cermin cekung sebagai berikut. Ya, ini adalah wujud dari cermin cekung aslinya. Ya, ini bagian belakangnya. Terus ini bagian depannya. Kamu lihat bagian depannya dia melengkung ke dalam seperti mangkokan. Karena melengkung ke dalam maka disebut dengan cermin cekung. Jadi inilah wujud asli dari cermin cekung. Terus kemudian apa kegunaan dari cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari? Banyak alat-alat rumah tangga yang menggunakan cermin cekung. Cermin cekung. Nah, ini bentuk asli yang lain dari cermin cekung. Kalau seperti ini kurang jelas, aslinya dia melengkung ke dalam di bagian tengahnya sehingga seperti mangkok. Ini masih sama cermin cekung. Nah, ini bagian dalam melengkung. Nah, ini bentuk gambar teknisnya. Melengkung ke dalam, ini adalah sinar-sinar yang datang dan sinar-sinar istimewa dalam pembentukan bayangan. Ini benda, ini bayangannya. Nah, cermin cekung ternyata digunakan sebagai reflektor. Reflektor artinya pemantul pada senter. Jadi kalau dilihat senter bagian dalam ada bulam di tengah, kemudian ada cermin cekungnya atau sebagai reflektor. Nah, ini lebih jelasnya. Ini adalah cermin cekung bagian dalam dari senter. Kalau senternya ini dibuka, bagian dalamnya ada yang melengkung ke dalam. Nah, inilah penggunaan cermin cekung di dalam senter untuk apa nanti akan dijelaskan. Nah, sekarang kita akan melihat mengaca menggunakan cermin cekung untuk mengambil gambar atau untuk berkaca. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini perhatikan. Ada orang yang sedang melihat di dalam rumah dia. Di dalam rumah akan melihat benda yang ada di luar rumah menggunakan cermin cekung, tetapi dia minta bantuan layar. Nah, ini layar ini gunanya untuk menangkap bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Ini bayangannya ada di sini, bendanya ada di luar sana. Nah, bayangan yang bisa ditangkap oleh layar disebut bayangan nyata. Nah, ini ditunjukkan bayangan nyata itu yang bagaimana? Bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Ya, ini namanya bayangan real atau bayangan nyata. Karena pada pembahasan yang lalu ada bayangan maya atau semu dan ada bayangan nyata atau real. Bayangan nyata adalah bayangan yang bisa ditangkap layar. Nah, dia sedang melihat sarang burung yang ada di luar. Nah, ternyata sarang burungnya ada terbalik, ada di bawah. Harusnya sarang burungnya ada di atas. Harusnya ada di atas sarang burungnya. Ya. Nah, kita lihat bendanya, sarang burungnya seperti apa. Ini agak lama loadingnya. Untuk melihat sarang burung saja lama loadingnya. Karena tadi sarang burungnya ada di bawah. Harusnya sarang burung itu dia menggantung di atas. Nah, ini yang tadi dilihat adalah sebenarnya ini sarang burung ada dua. Aslinya dia menggantung.
karena dilihat dengan menggunakan cermin cekung, maka ini kebalik. Jadi ini terjungkir, ini tadi di bawah pada di bagian bawah. Nah, jadi sifat cermin cekung diantaranya bayangannya nyata karena bisa ditangkap layar dan terbalik. Ya, dan terbalik. Itu tadi sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Kita lanjutkan. Nah, tadi apa itu cermin cekung, gunanya untuk apa? Di antaranya cermin cekung adalah sebagai reflektor pada senter, pada lampu mobil, lampu motor. Apa yang dimaksud dengan reflektor? Ini cermin cekung, di sini ada bolam yang menyala. Nah, bolamnya ini harus berada tepat di titik fokus. Ya. Bolamnya ini harus berada di titik fokus dari cermin cekung. Kita lihat, nah ini sinar yang keluar dari bolam mengenai dinding cermin cekung akan dipantulkan. Nah, ini juga dipantulkan. Nah, ini cermin, sinar datang dari bola lampu karena dinding dari cermin cekung akan dipantulkan. Ini juga masih, nah itu. Kalian amati, ternyata sinar pantulnya adalah sejajar dan lurus. Jadi fungsi dari cermin cekung atau reflektor ini adalah mengarahkan cahaya dalam satu arah yang lurus, sehingga cahaya ini bisa jauh dan lebih terang. Kalau senter bagian dalamnya dihilangkan reflektornya ini, maka nyala lampunya menyebar dan hanya kurang lebih 2 meter terangnya. Kalau ini bisa jauh, yang disebut dengan lampu tembak, itu karena ada cermin cekungnya ada di bagian dalam, dan ini bisa jauh sampai ratusan meter, sehingga ini digunakan reflektor pada lampu mobil, lampu senter, sehingga jalannya cahaya menjadi teratur dan jauh. Jadi sekali lagi, apa fungsi dari cermin cekung? Mengarahkan jalannya sinar supaya teratur sehingga jarak jangkauannya menjadi jauh. Itu fungsi cermin cekung. Kita lanjutkan. Sifat-sifat cermin cekung selanjutnya seperti apa sih? Kita lihat sifatnya, kelakuan si cermin cekung. Nah, ini perhatikan cermin cekung yang dikenai sinar laser. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada 3 sinar laser yang datang sejajar mengenai cermin cekung. Ternyata dipantulkan, hasil pemantulannya itu dikumpulkan pada satu titik. Ya. Saya ulangi lagi, bahwa kelakuan atau sifat cermin cekung adalah mengumpulkan sinar pantul pada satu titik. Kita lihat lagi coba. Nah, kalau sinar pantulnya datang membentuk sudut, maka akan seperti. Nah, ini kalau sinar datangnya dari depan lurus, maka sinar pantul kan ada dikumpulkan pada satu titik. Nah, titik tempat mengumpulnya sinar pantul ini menimbulkan panas yang mencapai suhu 100 derajat. Sehingga ini bisa membakar kertas, menyalakan api. Maka titik berkumpulnya sinar pantul disebut titik api, karena di sini bisa membakar kertas-kertas, menyalakan api dan seterusnya. Jadi sifat dari cermin cekung adalah mengumpulkan sinar pantul pada satu titik. Titik tempat mengumpulnya sinar pantul bisa menimbulkan api, maka disebut titik api atau titik fokus. Titik fokus pada satu titik. Nah, seperti itu.
Ini masih pada satu titik. Kalau sinar datangnya membentuk sudut, maka dia akan terkumpulkan sudut yang lain. Itu tadi bahwa kelakuan dari cermin cekung adalah mengumpulkan sinar pantul. Nah, ini gambarnya. Ini ada beberapa sinar yang datang teratur sejajar oleh cermin cekung. Sinar pantulnya dikumpulkan pada satu titik atau disebut dengan konvergen, mengumpulkan sinar. Nah, disinilah timbul api, maka di sini disebut titik api, atau selanjutnya nanti disebut titik fokus. Titik fokus. Mengapa disebut titik fokus? Karena tempat mengumpulnya sinar-sinar pantul. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari cermin cekung. Ini adalah lukisan dari cermin cekung secara matematis yang dibuat oleh ahli fisika. Nah, di dalam cermin cekung ini ada bagian-bagiannya, perhatikan. Pertama adalah O. O disebut titik bidang cermin. Nah, ini O. O disebut titik utama bidang cermin, jadi di tengah-tengahnya cermin, namanya titik bidang cermin atau O. Kemudian tadi yang menghasilkan api tadi ini namanya titik fokus atau titik api, karena tadi disinilah tempat mengumpulnya sinar-sinar pantul yang menimbulkan api, disebut titik api atau titik fokus. Sedangkan yang P disebut titik pusat kelengkungan cermin. Mengapa? Karena waktu nanti membuat cermin harus menggunakan jangka. Disinilah jarum nancep di titik P, kemudian pensilnya digoyangkan di titik O, sehingga diputer. Kalau dia itu diputer melingkar, maka akan berupa suatu lingkaran. Sehingga OP ini merupakan jari-jari suatu lingkaran. Ya, OP disebut jari-jari suatu lingkaran. Kemudian jarak antara O dengan F disebut jarak fokus atau jarak titik api. Jarak titik api adalah jarak antara bidang cermin O sampai titik api, disebut jarak fokus atau F. Kemudian titik P, jarak antara titik P itu pusat kelengkungan cermin, dengan cermin disebut jari-jari karena pusat lingkaran pusatnya di titik P. Jadi untuk membuat gambar lukisan cermin cekung yang perlu dibutuhkan satu jangka, 2 pulpen atau pensil. Ya. Caranya pertama membuat garis lurus. Urutannya pertama membuat garis lurus, yang lurus dari ujung ke ujung. Nah, garis lurus ini disebut dengan sumbu utama. Garis lurus itu disebut sumbu utama. Kemudian kita tentukan sembarang, misalkan di sini ditandain pakai pensil atau pulpen titik ini, diberi nama titik P. Terus kemudian menggunakan jangka, misalkan jangkanya direnggangkan pada jarak 5 cm, digoyangkan ke titik F. Jadi jarak PF ini 5 cm. Terus kemudian jarumnya dicabut dari P, dimasukkan jarumnya di titik F, dengan tidak merubah jarak yang 5 cm, digoyangkan, diperoleh titik O. Jadi ini jaraknya sama. Kalau di sini 5, di sini juga 5. Nah, setelah mendapatkan O, baru jangkanya direnggangkan, jarumnya masuk titik P, pensilnya digoyangkan titik O, melingkar. Ya, melingkar. Inilah cara membuat cermin cekung. Nah, kemudian
pada cermin cekung ada pembagian ruang-ruang. Ruang 1 itu di antara sesudah O sampai sebelum titik F. Sesudah titik O sampai sebelum F disebut ruang 1. Ruang 2 sesudah titik F sampai sebelum titik P. Ini ruang 2. Sedangkan ruang 3 adalah sesudah titik P sampai jauh tak terhingga, sampai jauhnya ke langit. Ini ruang 3. Sedangkan ruang 4 itu adanya di belakang cermin, mulai sesudah O sampai belakang jauh tak terhingga. Ini adalah ruang 4. Nah, ruang-ruang ini dihafalkan berguna untuk menentukan letak benda dan letak bayangan. Karena nanti ada rumusnya adalah ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jadi kalau ada benda berdiri di ruang 1 sesuai dengan rumus, maka bayangannya ada di ruang 4. Karena 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kalau bendanya berdiri di ruang 2, menurut rumus, nanti bayangannya ada di ruang 3, daerah sini. Kalau gambarnya melukisnya benar, maka ada berdiri di sini di ruang 3. Dan sebaliknya, kalau ada benda berdiri di ruang 3, maka bayangannya nanti ada di ruang 2. Rumusnya adalah ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Nah, jarak antara O dengan P tadi disebut dengan jari-jari. Nah, ini jari-jari. Jari-jari kelengkungan cermin. Nah, karena ini tadi jaraknya sama, O dengan F itu sama. Kalau di sini 5, berarti ini jarak fokusnya 5. Di sini juga 5 juga, berarti 2 kali F. Ya, jadi jari-jari ini besarnya 2 kali jarak fokus. Ya, atau berapakah jarak fokusnya? Jarak fokusnya adalah setengah dari jari-jari. Kalau jari-jarinya 20 cm, berarti fokusnya setengah dari 20 adalah 10 cm. Kalau jari-jarinya 30 cm, berarti jarak fokusnya 15 cm, dan seterusnya. Nah, pada cermin cekung memiliki sinar-sinar yang disebut dengan sinar istimewa. Ada 3 sinar istimewa, ini dihafalkan saja. Sinar yang pertama adalah sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini adalah sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Dihafalkan sinar yang pertama. Sinar sumbu utamanya mana? Sumbu utamanya adalah ini namanya sumbu utama. Sinar datang dari kepala benda, sejajar. Kalau sejajar berarti ujung sebelah sini dengan sebelah sini tidak menyatu, tidak pernah bertemu. Kena cermin dipantulkan melewati titik fokus. Hafalkan saja. Terus kemudian sinar yang kedua adalah bunyinya sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kebalikannya. Ini sumbu utama, titik P, titik fokus, kemudian cermin. Nah, ini sinar datang melalui titik fokus. Sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama.
Ini dihafalkan cara-cara membuatnya. Kemudian sinar yang ketiga, sinar yang datang melalui pusat kelengkungan cermin, yaitu di P. Ya. Sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin, yaitu di P, dipantulkan lewat P juga. Dipantulkan sinar yang datang dari pusat kelengkungan P dipantulkan lewat P juga. Nah, ini ada 3 sinar. Ya. Sifat bayangan. Sifat bayangan adalah ada sejati atau nyata. Itu apa artinya? Apabila bayangan terbentuk di depan cermin atau bayangan berasal dari perpotongan sinar-sinar pantul. Ini perjanjiannya, kalian hafalkan. Apa artinya bayangan sejati atau nyata? Yaitu jika terbentuk dari perpotongan sinar pantul atau bayangannya ada di depan cermin. Sedangkan bayangan semu atau maya adalah apabila bayangan yang terbentuk di belakang cermin atau bayangan berasal dari perpotongan, perpanjangan sinar-sinar pantul. Nah, ini perpotongan, perpanjangan sinar-sinar pantul menghasilkan bayangan maya atau semu atau di belakang cermin. Karena di belakang cermin maka tidak bisa ditangkap layar. Tetapi kalau yang di depan cermin bisa ditangkap layar, maka disebut bayangan real atau bayangan nyata atau bayangan sejati. Apa kegunaan sinar istimewa? Kegunaan sinar istimewa digunakan untuk melukis bayangan benda. Jadi ada 3 sinar istimewa, kegunaannya untuk melukis bayangan benda. Ya. Untuk melukis bayangan benda digunakan minimal 2 sinar. Ya. 2 sinar istimewa dari 3 sinar yang ada tadi. Perlu dihafalkan itu jalannya 3 sinar tadi. Terus letak bayangan ditentukan letak perpotongan dari satu. Kalau yang berpotongan sinar pantul menghasilkan bayangan nyata, real atau sejati. Tapi kalau yang berpotongan adalah dari perpanjangan dari sinar pantul, maka bayangannya disebut bayangan maya atau semu. Sekali lagi, sinar istimewa digunakan untuk melukis bayangan dan menentukan bayangan itu nyata atau maya. Rumus letak benda dan letak bayangan tadi sudah sebutkan. Rumusnya adalah bahwa ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Misalkan bendanya di ruang 2. Di manakah ruang bayangannya sama dengan 5? 2 ditambah berapa supaya ketemu 5? Tentunya ditambah 3. Jadi kalau bendanya di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3. Kalau bendanya di ruang 1, berarti bayangannya di ruang berapa? Iya, pinter, di ruang 4. Kita lanjutkan lagi pembentukan bayangan pada cermin cekung. Untuk melukiskan pembentukan bayangan sebuah benda yang berada di cermin cekung dibutuhkan minimal 2 sinar istimewa. Ya. Lukislah suatu bayangan benda jika bendanya berada di ruang 1. Di ruang 1 itu di mana? Di ruang 1 itu adalah antara titik O. O-nya di mana? O-nya di sini. Antara titik O itu di pusat bidang cermin sampai dengan F. Ini adalah ruang 1. Nah, kalau bendanya di ruang 1 sesuai dengan rumus, maka bayangannya di ruang berapa? Iya, betul, di ruang 4. Ruang 4-nya di mana? Ruang 4-nya di belakang
cermin. Kalau gambarnya benar, pasti bayangannya ada di daerah sini. Nah, kamu perhatikan, ini menggunakan sinar yang keberapa. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melewati fokus. Berarti ini sinar yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan fokus. Terus sinar yang berikutnya adalah sinar yang melewati fokus. Nah, ini sinar yang melewati fokus, ini mentok kena cermin, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, berarti ini sinar kedua. Berarti ini membutuhkan dua sinar, yaitu sinar yang pertama dan sinar yang kedua. Kamu lihat warna merah adalah sinar-sinar pantul. Terjadi perpotongan enggak di ujungnya sana? Tentunya sampai kapanpun tidak akan terjadi perpotongan. Mengapa? Karena yang satu lurus, yang satu ke bawah, justru makin ke kiri semakin lebar, tidak pernah berpotongan. Makanya sinar pantulnya diperpanjang. Ya, ini diperpanjang ke belakang. Yang warna merah ini diperpanjang lagi ke belakang. Di manakah letak perpotongannya? Nah, di sini. Di sini adalah letak bayangan. Jadi letak bayangan ditentukan dari hasil perpotongan. Kamu lihat. Nah, ini. Maka disinilah bayangannya. Ya. Bayangannya di mana? Inilah bayangannya. Nah, ini bayangannya sifatnya nyata apa maya? Menurut perjanjian tadi, karena hasil perpotongan perpanjangan, maka namanya bayangan semu atau maya. Karena di belakang cermin, sehingga ini tidak bisa ditangkap layar, maka disebut bayangan semu. Tapi kepalanya di atas, maka ini bendanya kepalanya di atas, bayangannya kepala di atas, maka disebut dengan tegak. Ya. Jadi sifat bayangannya maya atau semu tegak. Ini bendanya lebih pendek, bayangannya lebih tinggi, artinya diperbesar. Jadi sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Nah, itu tadi cara melukis benda pada cermin cekung. Caranya bagaimana? Cara pertama bikin sumbu utama. Yang kedua tentukan titik P. Kemudian jangkanya, ini jarumnya, pensilnya menggunakan penggaris 5 cm ke F. Cabut lagi jangkanya, tusukkan lagi ke F, 5 cm lagi ke O. Setelah ini ditemu O, ditarik lagi jangkanya, jarumnya masuk P. Kemudian pensilnya goyangkan di O, diputar. Ya, sudah terbentuk cermin cekung. Baru ditaruh bendanya ada di mana, kemudian gunakan sinar-sinar istimewa, terus kemudian cari mana yang berpotongan. Sinar pantulnya atau perpanjangannya. Kalau perpanjangannya menghasilkan bayangan maya atau semu, kalau sinar pantulnya menghasilkan bayangan nyata atau real. Nah, itu sifatnya tegak, maya, dan diperbesar. Benda berada antara F dan P, berarti berada di ruang 2. Yang pertama adalah, ini salah, harusnya adalah garis sumbu utama dulu, baru P, baru F, baru O, baru jangkanya dijangka. Nah, sekarang kalau sudah terbentuk, nah ini kalau sudah terbentuk cermin, maka bendanya berdirikan di mana? Di ruang 2. Di ruang 2 itu menurut perjanjiannya sesudah F
dan sebelum P berdiri misalkan di sini. Ya, di sini. Gunakan 2 sinar istimewa dari 3 sinar istimewa yang ada. Coba kamu ingat enggak, ini sinar yang keberapa? Itu bendanya. Nah, ini bunyinya adalah sinar datang dari kepala benda sejajar sumbu utama. Kena cermin, sinar dipantulkan menuju titik F. Nah, seperti itu. Berarti ini yang digunakan adalah sinar yang pertama. Kemudian sinar apa lagi yang dibutuhkan? Nah, sinar melalui titik fokus. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti yang dipakai adalah sinar yang kedua. Jadi ini yang dipakai sinar 1 dan 2. Nah, yang berpotongan siapa? Yang berpotongan ternyata sinar pantul. Disinilah titik perpotongan inilah adalah letak bayangan. Ditarik bikin bayangan. Nah, ini bayangannya. Sebutkan sifat bayangannya. 1. Nyata apa maya? Karena ini hasil perpotongan sinar pantul dan ini di depan cermin, maka bayangannya disebut bayangan nyata atau real. Terbalik apa tegak? Karena bendanya kepala di atas tapi bayangannya kepala di bawah. Nah, ini disebut terbalik. Lebih besar apa lebih kecil? Ternyata dari kelihatan saja sudah nyata bahwa ini lebih panjang, maka disebut diperbesar. Sehingga sifat bayangan, nah ini bayangannya itu jarak benda atau disebut SO. Ini adalah jarak bayangan disebut SI. Ya, jarak bayangan disebut SI. Sifat bayangannya tadi adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nyata, terbalik, diperbesar. Nah, di dalam cermin cukung juga ada rumusnya. Rumusnya langsung saja 1 dibagi SO ditambah 1 dibagi SI sama dengan 1/F. SO jarak benda, SI jarak bayangan, dan F adalah jarak fokus. Kalau ditanya ada lagi perbesaran M. M adalah rumusnya bisa HI per HO. M itu apa sih? Nah, ini keterangannya. M adalah perbesaran benda, satuannya kali. O diperbesar 5 kali, 10 kali, 3 kali, dan seterusnya. H tinggi bayangan, HI, HO tinggi benda. Ya, HI tinggi. Height image berarti tinggi bayangan, ini height objek, tinggi benda. Nah, kalau ini rumus M, bisa tinggi bayangan dibagi tinggi benda atau jarak bayangan dibagi jarak benda. Kalau ditanyakan tinggi bayangan berarti M kali tinggi benda. Kalau ditanyakan SI, M kali SO, dan seterusnya. Contoh soal. Ada benda tingginya 30 cm berdiri di depan cermin cekung pada jarak 15 cm dari cermin. Jika jari-jari gelenggungan cermin 10 cm, tentukanlah 1 jarak bayangan atau SI, 2 perbesaran atau M, 3 tinggi bayangan atau HI, 4 lukis pembentukan bayangan, 5 sifat bayangannya bagaimana? Jawabnya diketahui dulu. Diketahui HO adalah tinggi benda, tinggi bendanya 30, jaraknya 15 cm di depan cermin cekung. Ini SO ya, salah ini. Ini SO 15 cm, bukan SI. Sekali lagi ini diganti dengan O.
karena ini adalah jarak benda 15 cm. R-nya adalah 2F sama dengan 10 cm. Berarti F-nya berapa? F-nya ya 10 bagi 2, jarak fokusnya 5 cm. Tanyakan SI, ya, tanyakan SI-nya berapa dan seterusnya. Nah, ini jawaban untuk nomor 1. Nomor 1 rumusnya 1 dibagi SO ditambah 1 dibagi SI sama dengan 1 dibagi F. Mengapa pakai rumus ini? Karena sudah diketahui SO-nya, sudah diketahui F-nya, tinggal mencari SI. Ya. Jadi 1/SI sama dengan 1 dibagi F. Nah, ini yang ini menurut matematika pindah ke di jembatan, nyebrang jembatan. Tapi kalau pindah, ini tandanya plus berubah jadi min. Nah, seperti ini. 1/E seperti SI, ini 1/F, dia nyebrang SO-nya, tapi berubah jadi min. Ya. Tinggal diganti, F-nya diganti 5, SO-nya diganti 15. Jadi 1/5 dikurangi 1/15, ini belum bisa dikurangkan. Dalam ilmu matematika penyebutnya belum sama. Maka penyebutnya harus disamakan, namanya KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Yang 5 dijadikan 15, sehingga 15 dibagi 5 ketemunya 3. Nah, 3/15 itu sama dengan 1/5. Karena kalau sama-sama dibagi 3, 3 dibagi 3 ketemunya 1. 15 dibagi 3 ketemunya 5. Nah, ini sama. 3/15 itu sama dengan 1/15. Mengapa jadikan 15? Karena untuk menyamakan KPK. Kalau di bawahnya sudah sama, baru di atasnya boleh dikurangkan. 3 dikurang 1 sama dengan 2/15. Tapi waktu di sini belum boleh dikurangkan. Mengapa? Karena ini belum sama. Maka harus disamakan dulu. Nah, jadi 1/SI. Nah, ini. Jadi 1/SI sama dengan 2/15. Yang ditanyakan bukan 1/SI, tapi yang ditanyakan adalah SI. SI itu sama dengan SI/1. Makanya ini dibalik. SI-nya jadi di atas, satunya di bawah. Ini dibalik. SI-nya di atas, satunya di bawah. Mengapa dibalik? Karena pertanyaan soalnya adalah SI. SI itu sama dengan SI/1. Ya. Kalau yang di sebelah sini dibalik, maka sebelah sini juga dibalik menjadi 15/2. Sehingga 15 dibagi 2 ketemunya 7,5. Nah, nomor 1 jawabannya. Jadi jarak bayangan atau SI, jarak bayangan atau SI adalah 7,5 cm. Sekarang nomor 2. Nomor 2 adalah menanyakan apa? Nomor 2 menanyakan perbesaran M. Berapakah M-nya? Nah, tadi rumusnya bisa menggunakan HI/HO, bisa menggunakan SI/SO. Kita tidak menggunakan HI/HO karena HI-nya belum ketahuan. Jadi nggak bisa pakai rumus ini. Yang bisa menggunakan rumus ini, M sama dengan SI/SO. Mengapa? Karena SO-nya sudah tahu, SI-nya sudah tahu yaitu 7,5, sehingga tinggal dimasukkan SI-nya diganti 7,5, SO-nya 15, jadi hasilnya adalah setengah kali. Ya, jadi jawaban nomor 2, perbesarannya atau M-nya adalah setengah kali dari awalnya. Ya. Awalnya 15 menjadi 7,5, berarti kan dikalikan setengah.
Terus yang soal nomor 3, tanyakan HI-nya. Nah, berapa tinggi bayangannya? Nah, sekarang kalau sudah ketemu M-nya, maka baru menggunakan rumus ini. M sama dengan HI per HO. Kalau ditanyakan HI, maka menjadi M kali HO. Ya, HI M-nya adalah setengah. Ya, M-nya setengah, berarti HI ini M-nya setengah kali HO. HO itu tinggi benda 30. Jadi setengahnya 30 adalah 15 cm. Jadi jawaban nomor 3 adalah jadi tinggi bayangannya 15 cm. Ini cara mencari tinggi bayangan menggunakan rumus HI. HI sama dengan M kali HO. Kita lanjutkan. Jawaban nomor 4 adalah melukis bayangan. Pertama, cara melukis, bikin garis lurus. Kemudian tentukan titik P di sembarang yang agak di sini. Siapkan jangka, kemudian jangkanya dibenggangkan, diukur ke penggaris, misalkan 5 cm. Jarumnya dimasukkan titik P, pensilnya digoreskan ke samping kanan sehingga menghasilkan titik F. Jarumnya dicabut, masukkan lagi jarumnya ke titik F. Pensilnya digoyangkan ke O sehingga, nah setelah digoyangkan, nah tapi goyangnya bukan dari F, tapi dicabut lagi jarum jangkanya yang tadi sudah sini sampai sini dapat O, dicabut lagi, masukkan jarumnya di P, dibenggangkan lagi sampai O, baru diputar. Jadi muternya ke sini ini dari titik P, bukan dari titik F. Kebanyakan kalian itu muternya dari F, itu pekerjaan salah. Yang benar adalah muternya ini jarumnya masuk ditusukkan di P, pensilnya di O, baru digoyang. Terbentuklah cermin cekung. Nah, bendanya ada di mana? Ternyata dianalisis. Kembali ke tadi, bendanya ada di mana? Bendanya kita lihat tadi. Bendanya adalah SO-nya 15 cm. SO-nya adalah 15 cm. Bayangannya 7,5. Fokusnya berapa? 5. Kita analisis. Fokusnya 5, bayangannya 7,5, jarak bendanya 15. Coba kita lihat. Nah, fokusnya 5, berarti ini 5 cm. Ini sampai sini juga 5 cm. Berarti jarak P ke cermin adalah berapa? Yaitu 5 ditambah 5 ada 10. Sedangkan bayangannya jarak bendanya ada 15. 15 itu adalah sesudah 10 apa sebelum 10. Nah, ini kan 0 dari sini 5, ini sampai sini 5, 10. Berarti 15 adalah sesudah P ada di sini. Maka bendanya berada di ruang 3. Menurut rumusnya, kalau benda di ruang 3, bayangannya di ruang berapa? Tadi rumusnya ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Berarti kalau ruang bendanya 3, berarti bayangannya adalah di ruang 2. Di ruang 2 itu daerah sini. Kalau gambarnya betul, pasti perpotongannya ada di wilayah sini. Nah, coba kamu amati, dia menggunakan sinar yang keberapa? Ini bendanya, sinar yang datang sejajar sumbu utama
dipantulkan melalui fokus. Berarti ini adalah sinar yang pertama. Terus sinar yang kedua. Nah, sinar yang datang melalui titik fokus. Sinar yang datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Di manakah letak perpotongannya? Nah, di sini. Ini adalah perpotongan. Maka disinilah letak bayangan. Maka ditarik tegak lurus terhadap sumbu utama di sini. Ditarik, hasilnya adalah seperti ini. Nah, inilah letak bayangan. Ternyata benar, benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Menggunakan dua sinar istimewa, yaitu sinar pertama dan sinar yang kedua. Coba ini sifatnya apa? Diperbesar atau diperkecil? Dari sini udah kelihatan bahwa ini diperkecil. Terbalik apa tegak? Nah, ini bayangnya ketahuan bahwa ini terbalik. Nyata apa maya? Nah, karena di depan cermin atau hasil perpotongan sinar pantul, maka disebut bayangan nyata. Ya, bayangannya nyata. Ya, jarak benda, jarak bayangan. Nah, ini jawaban yang nomor 5. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Mengapa nyata? Karena hasil perpotongan sinar pantul atau di depan cermin. Mengapa terbalik? Nah, karena kepalanya bayangan di bawah. Karena diperkecil, jauh jelas. Dari 3 ke 2 kan menjadi kecil. Ya. Itu jawaban contoh soal. Nah, latihan soal kamu kerjakan. Untuk latihan diberi waktu 7 menit. Diberi waktu 7 menit untuk mengerjakan. Ini suatu benda tingginya 10 cm dan seterusnya, ditanyakan fokus dan seterusnya. Tadi sudah diajarin. Kalau itu sudah selesai, nanti kerjakan juga latihan ini. Nah, kalau ini menggunakan cara melukis, menggunakan pensil, menggunakan jangka dan seterusnya. Ya, cukup sekian pembahasan cermin cekung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.